Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom, selamat pagi. Shalom. Saya juga menyapa buat jemaat Tuhan yang ada di rumah. Shalom, selamat pagi. Saya percaya kita semua di tempat ini datang dengan sukacita, dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Ya, puji Tuhan kita bisa kembali berkumpul di tempat ini semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan, kita patut menaikkan ucapan syukur yang terbaik di hadapan Tuhan, sebab karena Tuhan kita ada sampai hari ini. Mari jemaat Tuhan, saya ajak kita semua persiapkan hati kita. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau berikan waktu kita yang terbaik, kita mau berikan pujian, nyanyian kita yang terbaik di hadapan Tuhan. Kita mau menyembah Dia pada pagi hari ini, dan kita juga akan mendengarkan firman-Nya. Mari berikan hati kita, pikiran kita sepenuhnya untuk Tuhan. Mari jemaat Tuhan, sebelum kita menyembah Dia, kita mau bersyukur kepada Dia. Mari kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Bapa, terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang luar biasa Tuhan. Engkau Bapa yang mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau ada di dalam setiap musim hidup kami Tuhan. Terima kasih Engkau Bapa yang setia. Engkaulah Immanuel, Allah yang selalu berserta dengan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Bapa. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Kami ada hari ini semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Semua karena kasih-Mu, semua karena kebaikan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Ini kami Bapa, anak-anak-Mu Tuhan, pada pagi hari ini bersama-sama datang Tuhan untuk memuji, menyembah Engkau. Untuk datang Tuhan menaikkan ucapan syukur kami yang terbaik di hadapan-Mu Tuhan. Sebab Tuhan, hanya ini yang bisa kami lakukan Tuhan, untuk membalas segala kebaikan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biarlah Bapa, Engkau yang menyucikan, menguduskan tempat ini Bapa. Engkau yang ambil alih sepenuhnya tempat ini Bapa. Hadirat-Mu Tuhan yang memenuhi tempat ini di dalam nama Yesus. Hadirat-Mu Bapa yang menjamah setiap jemaat-Mu, setiap kami para pelayan-pelayan-Mu, setiap kami anak-anak-Mu Tuhan yang hadir di tempat ini, maupun jemaat-Mu Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan yang ada di rumah, dimanapun mereka berada Tuhan, mereka semua menerima urapan lawatan yang baru yang daripada-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Pada pagi hari ini kami terima Tuhan kasih yang baru yang daripada-Mu. Kami terima urapan yang baru yang daripada-Mu, sukacita yang baru yang daripada-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mulai ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Mari sama-sama katakan. Ku yakin Tuhan memberkati. Amin Tuhan. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Mari sekali lagi kita angkat pujian ini. Musim akan selalu berganti, Yes Tuhan. kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah
dengan imanmu katakan pujian Ku ini. yakin Tuhan memberkati. Amin. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan
hadir di sini. Kau penolong yang setia, Kau Bapa yang menjaga kami, Kau Bapa yang mengasihi kami, Kau Bapa yang memeluk kami dengan kasih-Mu, Kau Bapa yang memeluk kami dengan cinta-Mu, cinta yang besar, cinta yang tak terbatas. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Apapun keadaan kami pada pagi hari ini Tuhan, bagaimanapun keadaan kami Tuhan saat kami datang di hadapan-Mu saat ini Bapa, dengan iman kami datang di hadapan-Mu, kami percaya Engkau Bapa yang akan selalu menolong kami, Engkau Bapa yang akan terus Tuhan menjaga kami, Engkau Bapa yang akan terus Tuhan menemani kami Bapa melewati setiap musim dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari jemaat Tuhan, sama-sama angkat suaramu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sekali lagi katakan, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang meriah bagi Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan buat pertolongan-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat penjagaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Sampai saat ini, sampai detik ini Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Karena itu Tuhan, kami datang dengan ucapan syukur kami kepadamu Bapa. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam
sorak yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kita semua siap untuk memuji Tuhan, amin. Haleluya. Ajaib kau Tuhan. Mari kita semua bersorak bagi Dia. Haleluya. Kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan, Kau megang bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan tak ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan, Kau Raja atasku. Katakan, hanya Kau yang layak ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, pemerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Terima kasih Tuhan, Engkau Raja mulia. Haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan, Kau berkah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan tak ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan, Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Sekali lagi. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Haleluya. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, pemerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, pemerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, yes, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, pemerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, pemerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Raja mulia. Haleluya. Haleluya. Amin. Yes. Dialah gunung batu kita, Dialah kota benteng hidup kita. Amin. Haleluya.
gunung batuku dan kau kesebentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku ragu. Bersatu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku ragu. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Amin. Engkaulah Tuhan yang benar dalam hidup kami Bapa. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Haleluya. Saya persilakan kepada jemaat untuk kembali duduk. Kita akan masuk dalam mendengarkan firman Tuhan. Persiapkan hati kami kita untuk lebih dalam lagi, untuk menerima kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Haleluya Bapa, Kau baik dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Yesus.
kami aman bersama dengan Tuhan. Kami merasa terlindungi karena kami ada di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Kami rindu mendengarkan sabda-Mu Bapa. Engkau ada, Engkau hadir bersama-sama kami. Engkau berfirman kepada kami. Engkau nasihati kami. Engkau tegur kami. Biarlah hidup kami berkenan kepadamu. Hidup kami akan semakin layak di hadapan-Mu ya Bapa. Engkau memberkati hamba-Mu yang melayani Engkau dalam firman-Mu. Tuhan, hanya firman-Mu yang nyata di dalam kehidupan kami. Sembunyikan hamba-Mu Tuhan, dan hanya Engkau saja yang berfirman. Hanya Engkau saja Tuhan Yesus yang menasihati kepada setiap jemaat-jemaat Tuhan yang ada. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah Tuhan, kami semuanya siap untuk mendengarkannya. Setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Silahkan duduk kepada pelayan Tuhan. Kekasih dalam Tuhan, sebelum saya membawakan firman, saya terlebih dahulu mengucapkan banyak terima kasih buat Bapak Ibu, saudara-saudara semua yang telah mendoakan, mendukung kami para hamba-hamba Tuhan sedaerah 08 ya, karena kita ada di daerah 08. Kami sudah selesai mengikuti musyawarah besar GPI hari tanggal 14 sampai 16 kemarin. Semuanya sudah berjalan cukup lancar dan sudah terpilih ya ketua sinode kita, yaitu Bapak Peter Napitupulu ya, yang lama angkat kembali ya. Wakilnya Bapak Dionysius Panomban ya, dari Sumatera sana, dari Pematang Siantar kalau tidak salah. Pak Peternya ada di Jakarta, tapi mereka ini adalah pemimpin-pemimpin kita di Gereja Penyebaran Injil, dan seluruh perangkat yang ada sudah terpilih. Dan saya tahu itu semuanya karena doa-doa, semuanya karena Tuhan. Kalau Tuhan yang memilih, pasti semuanya akan berjalan lancar. Kegerakan bagaimana misi, visi yang dibeberkan saat musyawarah besar, pemimpin-pemimpin kita punya kerinduan yang besar untuk menyempurnakan gereja ya, temanya penyempurnaan gereja dengan pimpinan Roh Kudus ya. Dan subtemanya itu tema menjadi 5 tahun yang ada di Warta ya. Itu mengandalkan Tuhan dalam mengandalkan Tuhan dalam baptisan air, api, dan roh ya. Jadi kekasih dalam Tuhan, sekarang ini kita berjalan menurut maunya Tuhan. Kita belajar berjalan menurut maunya Tuhan. Untuk kita bisa melakukan baptisan air, oke, kita sudah baptis. Untuk kita melakukan baptisan roh, oke, kita sudah baptis roh ya, kita penuh dengan Roh Kudus. Berkarunia lidah kita sudah alami. Kemudian satu lagi, kita harus melewati baptisan api ya. Baptisan api itu berbicara tentang pencobaan, masalah. Kita hidup itu bukan mulus ya. Di dalam kitab Ayub katakan di sana, hidup itu seperti orang perang. Setiap hari beda yang kita rasakan, setiap hari beda peperangan kita. Itu merupakan satu baptisan api yang harus kita lewati. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus lewati itu untuk kita menuju kesempurnaan gereja itu. Nah, untuk kita bisa melewati baptisan
air, api dan roh itu memerlukan satu yang namanya hati. Apa? Apa saudara? Hati. Kalau hati kita gundulan, hati kita tidak tenang, hati kita tidak siap, maka saudaraku, kesempurnaan gereja itu tidak akan kita alami. Gereja itu bukan fisik, bukan bangunan, tetapi gereja itu tubuh kita, hidup kita, ya, itu gereja. Ya. Kita akan membaca di dalam Amsal Soleman pasal 17 ayat 22. Tema hari ini saya berikan judul hati yang gembira adalah obat. Saya mengangkat tema ini karena kita akan melewati fase-fase yang mungkin kalau kita tidak siap, kita akan jatuh. Tetapi saudaraku, lewat kesiapan hati kita pada pagi hari ini, semuanya itu kita bersama-sama dengan Tuhan. Ya, kita akan baca sama-sama ya. Amsal 17 ayat 22, ya, 23. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Haleluya. Hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ayat ini sudah seringkali kita dengar. Saudara, hari Kamis kami selesai mubes. Hari Jumat saya merasa badan saya capek sekali. Dan saudaraku, saya biasanya mempersiapkan firman Tuhan itu jauh-jauh hari. Tapi karena sibuk dengan musyawarah besar, ya, dibikin di 2 tempat, akhirnya ya kami bolak-balik. Akhirnya saudaraku, ya secara manusia saya merasa capek, ya. Merasa capek, akhirnya seperti mau flu begitu ya. Akhirnya saya berusaha bagaimana saya minum air panas, minum vitamin dan lain-lain. Saudara, saya teringat kepada ayat emas untuk anak sekolah minggu. Kebetulan cucu saya waktu itu dapat tugas dari sekolahnya untuk menghafal ayat ini. Ya. Mamanya dari kantor WA saya, "Mami tolong dulu kasih ajari Kela ayat ini, biar dia hafal." Saudaraku, ketika saya dalam keadaan lemah, dalam keadaan badan sakit karena kecapean, saudara, ayat itu yang muncul dalam hati saya. Ayat itu yang muncul dalam pikiran saya. Dan sepertinya saudaraku, ayat itu terus melayang-layang di pikiran saya. Akhirnya saya langsung ambil keputusan, oke deh Tuhan, kalau begitu saya akan bawakan tentang ini. Tapi Tuhan tolong bagaimana caranya, Tuhan tuntun saya. Akhirnya saudaraku, hati yang gembira itu akan menyembuhkan saya. Saya akan berusaha, saudaraku. Badan saya lemah. Saya telepon jemaat, tolong bantu doa, bahwa badanku sakit sekali ini. Iya, karena suaranya kedengaran, suara capek. Ya. Bagaimana nggak capek, saudaraku ya? 3 hari berturut-turut cuma duduk ya. Biasa saya orang kerja, ya, orang biasa kesana kemarin cuma duduk tuh capek ya. Kemudian saudaraku, malamnya selesai, saya ditelepon dari adik saya. "Kak, besok ke bandara ya tolong." "Ngapain? Pagi-pagi?" "Iya, ngapain? Jemput ini anak kemenakan saya yang akan pulang ke Manado." Ya, karena namanya juga kemenakan, saudaraku, anak saya sendiri dan saya sayang sama dia. Akhirnya saudaraku, pagi-pagi saya sudah ada di bandara, saudara. Dan apa yang jadi? Badan saya tambah loyo. Siangnya itu saudaraku, sepertinya saya tidak bisa ngapa-ngapain ya. Saya cuma tidur, saya berusaha, tapi di tengah-tengah kesakitan saya itu saudaraku, saya berusaha membuat hati saya sendiri ini senang ya. Saya berusaha, saya bangkit. Tapi apa jadinya saudaraku, ketika saya berusaha untuk bangkit, berusaha untuk senang, berusaha untuk gembira, sore-sore saudaraku, ini maaf kata, ingus itu semakin mengucur begitu ya. Jadi di sebelah sini tuh sakit.
Sampai gue bilang, kenapa mami tiba-tiba flu begitu, kayak flu berat. Dalam hati saya, saudaraku, setan gak tahu ini kalau hati saya senang, pasti akan berlalu. Haleluya. Akhirnya saudaraku, malam itu tetap saudaraku, saya merasa demikian. Tapi saudara, saya berusaha untuk bangkit, berusaha untuk senang. Bagaimana caranya? Ya. Saya tidur pun saudaraku, sampai tisu 1 kotak itu saya taruh di sebelah saya, ada meja, saya taruh di situ supaya saya bisa pakai. Apa yang terjadi saudaraku? Besok pagi saudaraku, setan penyakit itu kalah. Amin. Setannya kalah. Siapa yang menang? Saya yang menang. Haleluya. Ternyata saudaraku, ketika kita melakukan firman Tuhan, maka jadi dalam hidup kita. Makanya saya angkat tema ini, hati yang gembira adalah obat. Saudara yang sakit hari ini, saudara yang lemah, saudara yang lesu, mari usahakan hati kita gembira, ya, supaya kita mendapatkan kekuatan, ya. Menurut kebanyakan orang, gembira itu berarti bahagia, ya. Dan gembira itu sesuatu yang dibanggakan, kesenangan, ya. Dan obat adalah satu bahan untuk mengurangi atau menghilangkan penyakit. Benar ya? Kalau kita sakit, kita cari obat. Ya, kita sakit perut, cari obat sakit perut. Itu yang kita cari. Ya. Tapi kalau hati kita susah, hati kita sedih, kita cari Tuhan Yesus. Ya. Saudara, Raja Salomo adalah seorang raja yang sangat berhikmat. Hikmatnya luar biasa. Dia mendidik, mengajar, dan menasihati orang-orang Israel pada waktu itu. Salomo bisa punya hikmat seperti ini, kok bisa? Obatnya orang sakit itu sederhana, cuma hati gembira kok bisa sembuh. Ya. Salomo kok bisa punya pikiran seperti itu, datangnya tuh dari siapa? Saudara yang kasih oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberikan hikmat kepada siapapun. Raja Salomo, raja yang dekat dengan Tuhan, dia selalu minta kepada Tuhan. Dia tidak minta yang lain-lain, kekayaan tidak minta, sesuatunya tidak minta, karena dia sudah cukup dengan hidupnya. Tapi dia minta satu dari Tuhan, yaitu hikmat Allah. Ternyata betul saudaraku, Tuhan memberikan hikmat kepada Salomo luar biasa. Dan firman Tuhan katakan, tidak ada orang yang berhikmat di dunia ini seperti hikmatnya Salomo. Kalau saudara mau menjadi orang berhikmat, mari saudaraku, banyak membaca kitab Amsal, ya, di situ banyak diajari tentang hikmat dan tentang hikmat. Saudara akan menjadi orang yang berhikmat. Sampai sekarang saudara, kita dan semua orang percaya mengakui bahwa hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Saudara akui? Kita akui bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Dan saya tadi sudah bersaksi bahwa saya sudah rasakan. Ternyata saudaraku, Tuhan meluaskan saya sakit flu 1 hari full itu saudaraku, hanya untuk mempraktekkan firman Tuhan. Sebelum saya berbicara kepada saudara, sebelum saya memberitakan firman Tuhan, saya terlebih dahulu harus mengalami. Jadi saudara, apa yang saya khotbahkan hari ini, itulah kehidupan saya, ya. Itulah yang saya alami saudara. Dan saya percaya ketika kita dekat dengan Tuhan, maka kita juga akan alami hal yang sama. Hati yang gembira menurut Amsal, ya, adalah satu obat yang mujarab atau mustajab. Hati yang senang, hati yang penuh sukacita dan bahagia sangat mujarab untuk mengurangi atau menghilangkan sakit.
Dan hati yang gembira menyembuhkan orang sakit. Haleluya. Kebanyakan saudaraku kalau saya berdoa buat orang sakit, dan ini sekira bukan cuma saya saja, setiap hamba Tuhan biasanya lakukan seperti ini. Kalau kita mendoakan orang sakit, nomor satu, buat hati saudara bergembira. Buat hati saudara bergembira. Supaya apa? Kesembuhan itu mengalir. Karena saudara, kesembuhan itu mengalir di dalam diri kita. Siapa yang bisa menyembuhkan kecuali Tuhan, yaitu diri kita sendiri. Walaupun pendeta besar sekalipun kita undang, kita panggil untuk mendoakan kita, ya, supaya kita sembuh, tapi kalau tidak ada tindakan dari dalam hati kita, tidak ada semangat dari hati kita, saudaraku, kesembuhan itu tidak pernah akan terjadi. Dan beberapa orang yang pernah datang kepada saya dan minta didoakan, saya cuma kasih modal, buat hatimu gembira, buat hatimu gembira, dan buat hatimu gembira. Hanya itu kata awal saya. Akhirnya apa saudara? Sampai sekarang mereka mendapatkan kesembuhan. Ketika kita merasa bahagia, ketika hati itu bahagia, kita akan mengucap syukur terus kepada Tuhan. Walaupun tubuh kita sakit, tapi ada satu pengucapan syukur. Nah, ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan, disitulah pertolongan Tuhan terjadi atas hidup kita. Dan ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dengan ayat emas tadi, ya, di dalam Amsal pasal 17 ayat 22 tadi. Yang pertama adalah hati yang gembira. Seringkali kita mendapati orang-orang tertentu mengalami sakit penyakit yang tak kunjung sembuh. Jika tubuh seseorang sering sakit-sakitan, berarti ada beberapa faktor yang mempengaruhinya atau beberapa penyebab. Ya. Karena orang itu sakit, udah sembuh, sakit lagi, sudah sembuh, sakit lagi. Saudara, nah Tuhan itu tidak pernah membiarkan kita itu terus tinggal dalam kesakitan terus, tidak. Tuhan berjanji memberikan kesembuhan. Kalau terus tinggal sakit terus, ada satu pertanyaan besar. Ya. Nah, pada umumnya saudara, penyakit itu disebabkan karena yang pertama, ya, pola makan yang kurang sehat. Ini yang umumnya saudara. Kalau kita makan makanan yang kurang sehat, tubuh kita gampang terkena sakit. Ya. Sudah tahu hujan keras, udara dingin, kita masih mau minum es. Ya, itu contoh yang kecil. Ya. Kita sudah berumur seperti saya ini masih suka makan daging yang berlebihan, itu juga tidak sehat. Boleh makan daging, ya, sekedar saja, ya. Nanti kalau darah tingginya udah naik, ya bingung cari obat, ya. Kita harus berjaga-jaga. Yang muda-muda pun juga harus berjaga-jaga. Bukan artinya saudaraku yang muda jauh dari sakit penyakit. Saudara, di muka bumi ini di mana-mana ada penyakit, dan penyakit itu tidak mengenal umur. Bayi yang baru lahir saja pun bisa kena sakit. Amin. Jadi kita harus berjaga-jaga. Makanan sehat itu yang kita butuhkan setiap hari. Makanan sehat itu yang kita konsumsi setiap hari. Kurang minum air, ya, sehingga kekurangan cairan. Ya. Padahal saudaraku, air itu sangat perlu sekali di dalam tubuh kita. Ada satu kesaksian dari Surabaya, saudaraku, seorang anak Tuhan yang kena COVID. Karena dia takut ke dokter. Kalau ke dokter, ke rumah sakit, pasti dia dikarantina. Dia tidak mau istrinya, anak-anaknya bingung. Akhirnya dia cuma bilang sama istrinya, biar saya di rumah di kamar sendiri, tidak ada yang boleh masuk. Sediakan saya air panas setiap hari. Dia mandinya mandi air panas, minumnya minum panas. Sampai dia bersaksinya itu begini, saudara. Orang-orang yang kena COVID, katanya, dia bersaksi sambil teriak-teriak,
Orang-orang yang kena COVID, mari ya, minum loh, minum. Oh, minum kata. Ya, minum yang banyak, minum yang hangat, yang panas, terus minum. Sampai dia teriak lagi, "Hei, rumah sakit COVID." Ya. Para medis yang menangani COVID, suruh itu pasiennya minum, suruh itu pasiennya minum. Saudara, sampai segitunya. Jadi saya ambil pengertiannya begini. Air putih itu perlu untuk hidup kita. Perlu untuk tubuh kita. Supaya kita tidak kehabisan cairan. Ya, kita kehabisan cairan, kena penyakit lagi, akan tambah drop. Ya. Kemudian kurang jaga kebersihan. Saudaraku, sebenarnya kita berterima kasih sama corona, saudara. Ya, kenapa? Dulu sebelum ada corona, barangan aja. Ya, tangan kotor pegang makanan, ya enak aja kita makan. Tapi sekarang nggak pegang apa-apa pun suruh cuci tangan. Kemana-mana pun kita cuci tangan, bawa hand sanitizer. Ya, itu sebenarnya mengajari hidup sehat, mengajari kita hidup bersih. Ya, karena yang kurang kebersihan pasti gampang kena penyakit. Jadi ini corona belum selesai, COVID belum selesai. Saya ingatkan kembali buat saudara yang di sini, saudara yang ada di rumah, mari sama-sama kita jaga kebersihan supaya kita tetap sehat. Mengalami stres yang berlarut-larut yang membuat kita tidak bisa tidur. Orang yang stres tidak bisa tidur gampang kena penyakit, macam-macam penyakit, saudara. Saya tidak bisa katakan orang stres itu sakit apa, orang tidak kurang tidur orang sakit apa. Ya, saya tidak bisa katakan karena berbagai macam penyakit yang bisa menyerang seseorang yang mengalami stres, depresi, ya, tidak bisa tidur. Ya. Makanya seringkali kalau dari ilmu kesehatan harus tidur cepat, ya Pak Dokter ya, harus tidur cepat, ya makan sehat. Ya, saya kadang-kadang kalau sudah mulai jam 10 saya sudah mulai gelisah ya. Saya ingin tidur cepat, tapi kadang-kadang cucu saya belum dijemput, ya akhirnya tidurnya kadang-kadang sampai setengah 11, sampai jam 11 begitu ya. Tapi tetap saya harus berusaha. Sudah pulang semuanya, harus saya tetap tidur. Apapun yang terjadi di luar, masa bodoh, besok urusan. Sekarang saya harus istirahat dulu ya. Karena sehat itu yang jaga siapa? Diri kita sendiri ya. Haleluya. Tetapi bisa jadi orang menderita suatu penyakit itu karena faktor psikologis ya, atau kejiwaan. Misalnya ya, kecewa yang berat. Orang kecewa berat itu bisa sakit loh ya. Bersedih hati yang berkepanjangan. Kecewa diputusin pacar, kecewa. Haleluya. Tidak lulus PNS, kecewa. Bersedih sampai berkepanjangan sedihnya, akhirnya membuat apa? Jiwanya tertekan ya. Kalau sudah tertekan jiwanya mudah marah terus, tidak tahu apa, marah yang tidak ada ujung pangkalnya, marah yang tidak ada artinya, karena tidak bisa mengendalikan emosinya ya. Menyimpan akar pahit yang berlebihan, tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera dalam hidupnya. Nah, orang-orang yang demikian ini, saudaraku, orang yang gampang kena penyakit. Jadi saudara, berwaspada, berjaga-jaga. Di luar sana masih banyak COVID berkeliaran. Saudara, kemarin ketika saya pulang dari bandara, karena saudaraku, saya ke bandara juga, saudaraku, ngeri, saudaraku, suasana nggak kayak dulu lagi. Sejak COVID, saudaraku, saya tidak pernah kunjungi itu yang namanya bandara. Kemarin semuanya sudah berubah. Dan saya masuk kayak ngeri, saudaraku, karena sekat sini, sekat sana, ya. Akhirnya, saudaraku, cuma saya sendiri, ya, saya suruh antar saudara Sinyo untuk ketemu sama kemenakan saya itu. Glo yang ikut cuma nganter saja sampai di parkiran, tidak ada yang turun, saudaraku. Saya turun sama ya, Brian. Ya. Saya turun, saudaraku, saya cuma ketemu sebentar, cerita sebentar,
dan akhirnya pulang ya. Rencana saya mau ajak makan di kota, tapi karena cuma 3 jam saya tidak berani bawa, dan peraturannya juga tidak boleh keluar sampai keluar. Di situ saja bisa, tapi keluar tidak boleh. Kalau keluar harus masuk swab lagi ya. Jadi daripada nanti dapat kesulitan, udah kita ketemu di sini. Yang penting saya cerita, nasihati apa-apa ya, karena dia kuliah online, dia kembali ke Manado. Akhirnya saudaraku, dan malam itu adik saya telepon begini, Kak, waktu telepon kan saya punya suara masih paruh dan video call, dan saat itu saya bersin-bersin. Dia bilang, Kak, kakak harus minum jus yang saya udah kirim tadi, itu jus bagus untuk kesehatan. Karena itu kakak enggak tahu kan ada virus di mana, enggak tahu, atau mungkin kakak sendiri yang bawa atau orang lain yang bawa, kan enggak tahu. Jadi tolong Kak ya, jaga kesehatan kakak ya. Minum itu, saya enggak anjurkan yang lain, cuma minum itu saja, kasih panas-panas, jus tapi panas saudara ya. Saya aneh, ini jus tapi panas ya. Udah dihirup-hirup dulu, disap-sap dulu, baru diminum. Saudaraku, saya lakukan. Saya lakukan, saya cuma ambil 1 gelas, siram air panas 1 gelas, saya hirup dulu sampai hangat, baru saya minum. Apa yang jadi saudaraku? Ya, saya minum dalam nama Yesus tentunya ya. Itu bukan obat, itu cuma semacam jus saja untuk kesegaran tubuh. Akhirnya apa saudara? Saya rasakan itu keringat saya keluar. Ya, minum itu keringat keluar. Saya, Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Cuma itu saja saudaraku yang saya bisa katakan, Tuhan terima kasih. Dan apa yang jadi saudaraku, dari situlah saudaraku, Tuhan mulai pulihkan saya. Pulihkan saya. Ya tadi yang seperti yang saya katakan, bahwa saya bangun, saya menang. Penyakitnya kalah, penyakitnya KO saudara. Saya mendapatkan kesehatan dari Tuhan. Nah, untuk mengatasi semua yang saya sudah bacakan tadi, depresi dan lain-lainnya, untuk mengatasi semua itu, mari kita berkata atau renungkan firman Tuhan, firman Allah dalam Amsal pasal 17 ayat 22, ayat emas yang tadi kita sudah baca sama-sama, yaitu hati yang gembira adalah obat yang manjur. Saya mau semuanya katakan ini, tidak usah dibuka, pasti sudah hafal semua. Amsal 17 ayat 22 ya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang pintar. Kalau jemaat semua pintar dan lakukan ini, pasti semua sehat, amin. Yang di rumah juga pasti sehat. Haleluya. Mazmur pasal 37 ayat 4. Sudah ada di sini? Ayo kita baca sama-sama supaya kita tambah sehat. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ya. Hati kita harus bergembira. Saudara, Tuhan itu sangat luar biasa mengasihi kita. Kita lihat ya saudara, hati yang gembira, dan bergembiralah karena Tuhan. Tuhan suruh apa? Suruh apa saudara di ayat ini? Tuhan suruh bergembira. Ya. Maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Loh, saudara, luar biasa enggak? Ya. Kita disuruh gembira. Kalau kita sudah gembira nih, sudah senang, Tuhan kasih hadiah, apa maumu? Enak enggak? Ya, ikut Tuhan itu enak. Hati yang gembira itu enak. Sudah gembira, gembira artinya senang. Sudah senang, dikasih hadiah lagi sama Tuhan. Apa yang diinginkan hatimu? Biasanya dikasih hadiah dulu baru kita senang, ya. Nah, seperti kemarin saya ulang tahun, ada yang kasih hadiah saya senang saudara. Tapi ini di Tuhan lain. Ya. Tuhan suruh hatinya dulu bergembira. Suruh hati kita dulu bergembira. Baru Tuhan kasih hadiah. Apa yang diinginkan hatimu? Ya. Mau sehat? Mau berkat? Mau senang? Mau berkelimpahan? Mau sukses? Tuhan kasih, amin. Hati kita buat bergembira. Haleluya. Biasa firman Tuhan.
kunci mendapatkan kegembiraan. Ya, jangan kecewa. Ya, tadi saya sudah bahas tentang kecewa ya. Untuk kita mendapatkan sebuah kegembiraan itu jangan kecewa atau memendam kekecewaan. Lalu ada orang bilang ke saya begini, Ibu, kenapa saya tidak boleh kecewa? Nah, saya ini orang yang dikecewakan loh. Ibu sih nggak rasa, nggak pernah ngalamin. Saya orang yang dikecewakan, masa saya nggak bisa kecewa? Haleluya. Saudara, kalau ada orang seperti itu bertanya kepada saya akan katakan, kamu harus bersyukur kalau kamu kecewa. Kenapa, saudara? Kenapa kalau kita kecewa kita harus bersyukur? Ada yang bisa jawab? Kita dikecewakan orang itu sangat bersyukur. Kenapa? Karena bukan kita yang mengecewakan orang itu. Amin. Dosa dong kalau kita mengecewakan orang, ya. Tapi kalau orang mengecewakan kita, bukan dosanya kita, ya. Haleluya. Jadi, siapa yang kecewa hari ini? Lepaskan itu. Siapa yang kecewa hari ini? Tanggalkan itu. Kita akan bergembira bersama Tuhan. Enggak usah, saudaraku, simpan-simpan kekecewaan. Rugi, saudara. Dan jangan simpan kesedihan dalam hati. Sedih, kecewa, murung, tersimpan dalam hati. Akhirnya menjadi satu tekanan yang luar biasa di dalam hati kita. Yang membuat akar kepahitan itu tumbuh di hati kita. Ya. Jangan simpan akar pahit, saudara. Ya, kita bergembira menghilangkan kekecewaan. Jangan simpan akar kepahitan. Tuh. Saudara, kalau akar aglonema, saudara bisa simpan, bisa tanam, indah dilihat ya. Tapi kalau akar kepahitan, jangan, saudara. Akar kepahitan tinggalkan. Akar aglonema, mari kita cari, saudaraku ya. Kemarin saya kaget, saudaraku, saya lihat-lihat di Lazada, nggak tahu ke klik tangan saya, tiba-tiba datang itu, saudaraku, minta apa COD. Kaget anak saya, loh mami apa pesan apakah? Nggak tahu. Ternyata apa, saudaraku? Akar aglonema, saudaraku, akarnya doang. Harganya berapa? 4.600, ongkos kirimnya berapa? 40.000. Haleluya. Saya langsung, aduh ya, udahlah, udah sampai di situ, ngapain ya, kita kasih aja. Sudah kasih Tuhan, saya waktu saya tanam, mudah-mudahan jadi supaya saya enggak kecewa ya dengan 40.000 lagi, enggak rugi ya. Hal itu, saudaraku, akar aglonema kita cari, kita tanam, tumbuh subur, kita jadi bangga dengan tanaman kita, hasil tanaman kita. Tetapi akar kepahitan jangan dipelihara, jangan dikasih tumbuh di hati kita. Kita buang jauh-jauh, amin. Ya. Saudara, saya mau saudara pegang di dada semua dia. Ya, dada semua. Bilang sama saya, sama-sama saya. Segala akar kepahitan kucabut dalam nama Yesus. Sudah tercabut? Haleluya. Cabut, saudaraku. Lepaskan itu supaya hati kita penuh dengan damai sukacita. Di dalam Matius pasal 5 ayat 12. Yuk baca sama-sama ya. 2, 3. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang belum kamu. Saudara, yang tadi kalau hati yang gembira itu Tuhan kasih apa tadi? Hadiah. Luar biasanya lagi, saudaraku, hati yang gembira itu punya upah yang besar di surga. Ya. Upah yang besar yang manusia tidak bisa beri. Upah itu ada di surga dan manusia tidak bisa mencurinya. Jadi hati yang gembira, hati yang penuh sukacita itu sangat berfaedah sekali dalam hidup kita. Sudah dapat hadiah dari Tuhan, hadiah khusus loh ya. Dan ini mendapatkan upah di surga.
Haleluya, luar biasa firman Tuhan ya. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, ya, Amsal Sulaiman pasal 15 ayat 13. Tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Muka yang gembira membuat membuat muka berseri-seri. Ya. Saudara, saya berusaha hati saya gembira. Saudaraku, kalau di luar sana orang enggak tahu kok saya umur 50-an sudah, 50 lebih, mendekati 6 tahun. Kemarin baru selesai ulang tahun saya. Ya, orang kira berapa? Paling kalau ditanya umurmu berapa? Saya ngomong aja umurnya berapa. Kira-kira 18 kah atau 19? Haleluya saudaraku. Saudara, karena apa? Karena kita punya Allah yang luar biasa, yang membuat muka kita berseri-seri, membuat kita itu bercahaya. Mungkin yang sudah keriput ya, kayak saya, tapi saudaraku, kita masih kelihatan segar untuk melayani Tuhan. Haleluya. Jadi kecantikan itu bukan cuma dari make up. Sekarang saudaraku, kita mau pakai lipstick, tertutup masker. Kita make up macam-macam, tertutup masker, malah jadi jerawat nanti kalau terlalu tebal lipstick make upnya kita. Ya. Tetapi dengan hati yang gembira, muka kita berseri-seri. Dengan hati yang gembira, kita awet muda. Amin. Haleluya. Oke, yang kedua, obat yang manjur. Tadi yang pertama apa? Hati yang gembira. Yang kedua, obat yang manjur. Obat berarti suatu bahan untuk mengurangi atau menghilangkan penyakit. Ya, tadi saya sudah katakan. Sedangkan kata manjur artinya dapat menyembuhkan sesuatu, obat yang dapat menyembuhkan, yang mujarab, yang mustajab, ya, yang pasti-pasti ya, bisa menyembuhkan. Obat yang manjur artinya bisa menyembuhkan orang yang sakit. Orang yang sakit jadi sembuh, dikasih obat manjur tersebut. Nah, yang kedua, masuk yang ketiga. Hati yang gembira adalah obat. Nah, saudaraku, ini satu ayat tapi Tuhan bukakan buat saya luar biasa. Jadi beberapa poin, saudara. Yang pertama tadi hati yang gembira. Terus obat yang manjur. Tuhan kasih hikmat supaya disatukan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Haleluya. Dalam percakapan sehari-hari kita sering mendengar pernyataan bahwa gembira itu sehat. Ya. Ayo kita gembira. Kenapa? Karena gembira itu sehat. Ya, sering dengar seperti itu ya. Gembira itu membuat hati senang, membuat tubuh sehat. Ya. Dulu sebelum pandemi, saya sering kali melihat di televisi atau pernah saya dengar cerita, bahkan ibu saya sendiri pernah cerita begini. Pagi para lansia itu kumpul di satu tempat, ya, di lapangan. Kalau di Salatiga itu ada ruangan tempat khusus untuk lansia-lansia olahraga di situ. Lansia itu kan gampang terkena penyakit ya. Tapi pemerintah sediakan tempat itu untuk lansia-lansia itu bersenang-senang. Setiap pagi situ saudaraku, setelah senam apa? Ada yang namanya senam ketawa. Ketawa saudara, ketawa terbahak-bahak. Ketemu ya, baku tunjuk ketawa. Kesana ketawa. Ya. Ketawa terus sampai sepuas-puasnya ketawa. Sudah puas saudaraku baru pulang saudara. Kalau sudah pulang di jalan gak ketawa lagi saudara. Kalau di jalan ketawa terus langsung ditangkap. Jadi saudara kalau di sini sudah ketawa sendiri kan, saking senangnya, saudara juga berhikmat ya, saking senangnya hati yang gembira, oh senang hahaha di jalan. Oh saudaraku, saudara bisa diangkat bawa di rumah sakit Dadi saudara. Ya jadi saudaraku, kita juga punya hikmat ya, hati yang gembira, kita demonstrasi ini hatiku gembira hahaha. Ya, tidak seperti itu. Nah, gembira itu membuat hati senang dan membuat orang sehat. Mazmur pasal 33 ayat 21. Ya, karena Dia hati kita bersukacita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Karena kita percaya kepada Tuhan Yesus, saudaraku, Dialah yang membuat hati kita bergembira. Firman Tuhan menuturkan bahwa kesehatan itu tidak hanya cukup dengan makan makanan yang bergizi saja. Namun perlu diingat bahwa apabila hati, pikiran kita tidak sehat, banyak kecewa
dan sedih yang berkepanjangan, maka tubuh kita akan mudah terserang penyakit. Ya, tadi saya sudah ulas yang bagian atas tadi ya. Jadi sehat itu bukan cuma sekedar makan makanan yang bergizi. Makanan yang bergizi oke, kita konsumsi setiap hari, tetapi tanpa dibarengi dengan hati yang gembira, tanpa dibarengi dengan pikiran yang sehat, maka saudaraku, tubuh kita juga akan gampang terkena penyakit ya. Makanya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan ya, kita harus berusaha bagaimanapun hati kita buat segembira mungkin. Bagaimana mau bergembira Ibu Pendeta karena saya banyak masalah? Mas, biar datang saudaraku ya. Selamat datang masalah ya. Kita jalan bersama dengan Tuhan. Masalahnya pergi, goodbye masalah, jangan datang lagi ya. Haleluya, saudaraku, gampang ikut Tuhan. Enggak usah susah-susah. Tuhan enggak pernah membuat umatnya itu susah. Tuhan selalu membuat umatnya itu punya jalan keluar. Karena Yesus bilang, akulah jalan keluar. Jadi tidak ada susah di dalam Tuhan. Tuhan selalu membuat hidup kita bahagia. Yang terakhir, semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi di dalam Amsal Sulaiman ya 17 ayat 22 tadi bagian terakhir, semangat yang patah mengeringkan tulang. Dalam ayat mas kita terakhir mengatakan, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Semangat adalah sesuatu tenaga yang keluar dari hati kita, ya. Keluar semangat, ya. Semangat dari hati kita ya, dari sesuatu yang keluar dari tubuh ini ya. Semangat, ya. Bertenaga, kita punya tenaga. Kalau hati kita semangat, kita punya tenaga. Berdaya, berkemampuan untuk bekerja atau berjuang, memiliki kekuatan dan kegembiraan yang mendorong untuk melakukan sesuatu yang baik, yang lebih baik lagi, dan yang terbaik. Kalau kita punya semangat luar biasa, kita lakukan sesuatu harus yang baik, mau lebih baik lagi, mau yang terbaik. Itu orang yang punya semangat luar biasa. Jadi kalau semangat yang patah artinya tidak memiliki tenaga. Kebalikannya dari tadi, tidak berdaya, untuk melakukan pekerjaan pun tidak mampu. Karena apa? Tidak ada kemampuan. Males, semangatnya udah loyo. Nah, patah semangat berarti tidak memiliki kekuatan dan kegembiraan batin. Ya, tidak ada batin sejahtera, itu tidak ada. Semangat yang buruk bisa mengeringkan tulang. Dan apa jadinya saudara? Jika tulang kita menjadi kering, maka akan rapuh, berisiko mudah patah, dan berbahaya untuk menopang tubuh kita. Sudah mengalami keropos tulang, ya, tidak akan bertahan. Ya. Semangat yang patah akan membuat diri kita menjadi lemah dan tak berdaya untuk menghadapi dan menjalani kehidupan kita. Tidak punya semangat, tidak punya gairah. Bangun tidur sudah lemas, mau tidur tidak ada gairah, ya. Cuma kerjanya di tempat tidur terus. Ya, itu orang yang tidak punya semangat. Pertanyaannya, saudara, sudahkah kita memiliki obat yang manjur? Sudah kita memiliki obat yang manjur? Kok nggak berani ya? Nggak berani ngomong ya? Atau firman Tuhannya saya ulangi lagi. Sudahkah kita memiliki obat yang manjur? Apa itu? Hati yang gembira, itu obatnya. Saya kasih tahu sekarang saudara, ya. Kalau kita belum punya obat yang manjur, mari nggak usah beli, gratis Tuhan kasih. Oh, hati yang gembira. Ya, saudara lihat saya hati yang gembira, saudara. Saudara lihat saya lagi bergembira, lagi senang, saudaraku. Kalau kita senang, saudara kita bergembira, walaupun saudaraku dompet kita kosong, orang nggak tahu. Ya,
Saudara tahu dompet saya kosong atau enggak, saudara? Dompet saya sekarang penuh. Ya, saudara bisa periksa, ada kartu KTP ada surat tugas ada, penuh saudaraku. Uang ada saudaraku. Haleluya. Amin saudaraku ya. Dan sudahkah kita memiliki semangat? Sudah. Apa semangatnya? Ya. Hati yang gembira adalah obat. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi semangatnya patah tidak? Tidak, itu obatnya saudara. Ya, hati yang gembira itu segala-galanya, menyelesaikan segala-galanya. Persoalan pun kan kadang-kadang kita begini yang nggak masuk akal. Masa persoalan segini berat cuma diselesaikan dengan hati yang gembira? Nggak masuk akal kan? Hari apa itu saudara? Jumat malam menantu saya cerita ke saya begini. Mami, hampir saja saya dipolisikan kak. Kaget saya sudah. Ngapain dipolisikan? Karena dia cerita banyak hal. Saya bilang itu peringatan Tuhan sama kamu ya. Supaya kamu lebih hati-hati lagi, lebih berwaspada lagi. Karena rawan sekali saudaraku, orang kerja di bank itu sangat rawan sekali. Ya, hati-hati jangan sampai terkena salah sedikit pun saudaraku sudah bisa masuk. Akhirnya saudaraku persoalan itu bisa terselesaikan. Ya, puji Tuhan, haleluya. Saudaraku, saya cuma katakan kamu harus hati-hati yang pertama, yang kedua punya semangat kerja itu yang harus luar biasa. Semangat kerja dibarengi dengan kehati-hatian, maka semuanya Tuhan akan selesaikan. Haleluya. Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Nah, ini Rasul Paulus bicara kepada jemaat yang ada di Filipi. Saya mau undang semuanya kita bangkit berdiri ya. Baca ayat yang paling akhir, baca dengan suara lantang, semuanya bersuara ya. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16. 2, 3. Bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi, bersukacitalah senantiasa. Katakan amin. Pegang saudara, hati saudara. Saya akan bersukacita. Kata, tidak ada iblis yang membuat saya bersedih, saya kecewa. Sukacita Tuhan menjadi milikku hari ini juga. Haleluya, terima kasih. Saya undang, tetap berdiri. Saya undang semua pelayan-pelayan Tuhan untuk maju ke depan. Kita akan angkat satu pujian. Kita akan menyembah Dia. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memberikan hati yang luar biasa pada kita hari ini. Hati yang penuh sukacita, yang membuat hidup kita diberkati, yang membuat tubuh kita menjadi sehat, yang membuat hati dan pikiran kita menjadi jernih dan sangat luar biasa di dalam Tuhan. Haleluya. Ku
dan amin. Firman-Mu akan mengubah setiap hati dan pikiran kami. Firman-Mu akan membuat hati kami berbahagia. Firman-Mu akan membuat kami bersukacita. Tuhan Yesus, Engkau memberkati jemaat-jemaat Tuhan, baik yang ada di tempat ini, yang ada di rumah mereka masing-masing, yang sementara mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah hati yang gembira, semangat yang luar biasa yang datang dari Tuhan tercurah buat mereka dalam nama Yesus. Jemaat yang sakit bisa disembuhkan. Jemaat yang lemah Tuhan kuatkan. Jemaat yang sedang mengalami masalah dalam rumah tangga, dalam bisnis, dalam keseharian, Tuhan Yesus selesaikan semuanya dalam nama Yesus. Dengan mendeklarasikan setiap saat bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Semangat yang patah akan mengeringkan tulang. Biarlah ayat itu terema Tuhan buat jemaat Tuhan, sehingga jemaat Tuhan boleh bangkit dari kelemahan, melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Mereka bergembira dan bersukacita dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kesuksesan menyertai hidup mereka. Terima kasih ya Tuhan. Demikian juga Tuhan, di tengah-tengah ibadah ini kami berdoa buat pemerintah kami Indonesia ini, buat kota kami di Makassar ini. Tuhan Yesus, mari Engkau tolong dan campur tangan buat pemerintah kami ya Bapa. Engkau memberkati pemerintah kami, presiden kami, wakilnya, dan seluruh Tuhan Yesus aparat kerjanya. Tuhan Yesus campur tangan. Terlebih dalam menghadapi COVID-19 ini ya Tuhan, yang sampai hari ini belum juga terselesaikan dengan baik. Tuhan Yesus tolong. Kami bersyukur dengan segala keberadaan yang ada saat ini. Kami sudah bisa memuliakan Tuhan, memuji Tuhan di gedung ibadah ini Tuhan. Tuhan Yesus, satu pengucapan syukur yang luar biasa. Dan satu Tuhan Yesus, pernyataan-Mu bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami umat Tuhan. Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk kami bisa bertemu satu dengan yang lain, untuk kami menikmati kebersamaan kami di tengah-tengah jemaat Tuhan, dan terlebih untuk kami menikmati Engkau di dalam kehidupan kami dalam beribadah ini. Tuhan Yesus, selesaikan semuanya ya Bapa. Kota kami yang ada di Makassar ini juga Engkau memberkati. Kota-kota lain juga Engkau memberkati ya Tuhan. Terlebih seluruh masyarakat yang ada, Tuhan Yesus, supaya bisa sadar, bisa menjaga diri Tuhan dengan baik, sehingga Tuhan tidak ada kasus-kasus baru yang timbul. Engkau juga Tuhan berkati rumah sakit yang menampung orang-orang yang terpapar dengan COVID. Engkau memberkati para medis, Engkau memberkati para dokter apapun itu. Tuhan jaga dan pelihara mereka, karena mereka Tuhan tenaganya masih dibutuhkan oleh pemerintah, oleh kami masyarakat Tuhan. Jaga dan pelihara mereka, terlebih Tuhan kesehatan mereka, supaya bisa menangani pasien-pasien dengan baik ya Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, berkat Allah tercurah atas semua jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Engkau Tuhan memberkati juga jemaat-jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing. Semua orang, semua jemaat Tuhan yang mendengarkan ibadah, yang ikut ibadah Tuhan, hari ini Engkau memberkati semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Inilah Tuhan doa sembahyang kami yang semuanya kami peralaskan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, semua diberkati Tuhan, amin. Amin. Yang bersuka cita berikan sorak-sorai meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri pertemuan ibadah kita pada pagi hari ini. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, pemerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Kau
ibadah kita pada hari ini. Dan ini saya panggil Bapak Ferry Hamwar untuk maju ke depan. Ya, yang sudah Tuhan tambahkan setahun usia pada tanggal 15. Ya. Sebenarnya saya sudah merencana mau bikin sama-sama. Tapi karena jemaat sudah mendahului, jadi akhirnya mari Bapak saya undang maju ke depan didampingi sama kekasihnya. Dan saya undang kita. Haleluya. Oke ya, kita akan berdoa buat Pak Ferry supaya Tuhan tambahkan kesetiaannya kepada Tuhan, pelayanannya diberkati, usahanya diberkati. Saya akan berdoa, semua kita akan angkat tangan, arahkan kepada Pak Ferry dan istri di depan. Haleluya. Turana manatakan alam 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 manayas. Kiara lama nama manatakan ada alam 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 manatakan. Allah Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan atas bertambah usia dari Ko Ferry Tuhan. Engkau memberkati dia dalam hidupnya. Engkau memberikan kekuatan, berkat Allah, umur panjang, kesehatan melimpah dalam hidupnya dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, jadilah kuat di dalam Tuhan, jadilah sukses di dalam Tuhan, melayani Tuhan dengan segenap hatimu. Tuhan akan membuat engkau yang luar biasa dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, istrinya engkau memberkati dalam nama Yesus. Berkat kekuatan kesehatan menjadi miliknya, menjadi istri yang bijaksana, menjadi seorang penolong bagi suami dan anak-anak. Berkati hidupnya Tuhan dalam nama Yesus. Sikin nama natakan dalam malam. Kami terlalu percaya Tuhan, kalau engkau yang sudah membuat keluarga ini menjadi Tuhan pilihanmu, kami percaya engkau akan terus bertambah-tambah dalam kehidupan rumah tangganya. Rumah tangganya diberkati, usahanya diberkati, anak-anak mereka diberkati. Sukses untuk keluarga ini dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu, terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau hari ini. Tuhan memberkati rumah tanggamu. Tuhan memberkati seluruh usahamu, mata pencarianmu, pekerjaanmu. Tuhan akan buat sukses. Demikian juga Tuhan akan menyertai engkau dimanapun engkau berada. Keluar masukmu pun Tuhan yang akan jaga. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Terima berkat Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri jam doa kami di pagi hari ini, jam ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di hari Minggu yang akan datang. Haleluya.